Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yosua 21 ayat 45, demikianlah firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sifat Tuhan adalah setia dan konsisten. Kasihnya kepada kita tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Walaupun manusia itu sering berubah dan tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Tidak satu pun dari janjinya yang tidak ditepati, mulai dari janji kepada Adam, kepada Ishak, kepada Yakub kaum Israel, dan juga kepada kita semua umat percaya. Dalam renungan hari ini, Tuhan mengulangi janjinya kepada umat Israel. Ada 3 janji yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu yang pertama, memberkati atau memberikan tanah perjanjian atau Kanaan yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka di ayat 43. Janji yang kedua, memberikan keamanan dan kemenangan bagi Israel atas musuh-musuh mereka, ayat 44. Kemudian yang ketiga, memberikan segala yang baik di dalam ayat 45. Semua janji tersebut dipenuhi dan digenapi oleh Tuhan dengan sempurna. Berbanding terbalik dengan sifat Tuhan yang setia dan konsisten. Secara umum manusia sangat mudah berjanji, tetapi sulit untuk menepatinya. Bahkan cenderung mudah untuk melupakan janjinya. Maka benarlah syair lagu yang bertutur, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Atau syair lagu yang berkata, tapi janji tinggal janji, bulan madu hanyalah mimpi. Tapi janji tinggal janji di bibirmu. Manusia gampang sekali lupa akan janji-janji yang diucapkan dan tidak konsisten di dalam perjanjian tersebut. Jika sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, maka ia akan segera lupa akan janjinya. Pada masa sekarang ini, ada perkataan, janji dibuat untuk dilanggar atau diingkari. Perkataan ini pada awalnya hanyalah lelucon belaka, tetapi pada akhirnya menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh banyak manusia. Manusia sekarang sudah banyak yang tidak merasa malu mengingkari janjinya. Tidak juga mau untuk melakukan segala hal yang baik untuk mengubah hal tersebut. Manusia zaman sekarang sudah melupakan dan mengabaikan pepatah kuno yang sangat baik yang berkata, nilai seseorang ditentukan oleh kata-katanya atau janjinya. Atau seekor kuda dipegang tali kekangnya, tetapi manusia dipegang perkataannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, karena Allah adalah setia dengan janjinya, marilah kita hidup setia di dalam perjanjian dengan Allah dan sesama. Menepati janji itu sangat penting, karena hal itu menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Apakah kita memiliki moral yang baik dan dapat dipercaya atau tidak. Mengingkari janji akan merusak relasi dengan Tuhan dan sesama, sehingga hidup tidak akan tenang dan damai sejahtera. Tuhan menghendaki kita memegang teguh dan menepati janji kita, baik kepadanya maupun janji kepada sesama kita. Ia ingin kita menjadi teladan moral dalam kehidupan keseharian dengan menepati janji yang kita ucapkan. Untuk memegang janji dibutuhkan kesadaran, kesabaran, dan kesetiaan, serta keteguhan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali janji yang diucapkan kepada Tuhan dalam kebaktian di gereja, yaitu janji sidih, janji pernikahan, janji ketika kita membawa anak untuk dibaptis, dan janji dalam ibadah perjamuan kudus yang kita lakukan. Apakah kita
memenuhi janji-janji yang kita ucapkan? Bila belum, berusahalah senantiasa untuk menepati janji itu, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, kita hidup di dalam perjanjian dengan Allah dan sesama. Karena Allah setia menepati janjinya, maka marilah kita dengan sungguh-sungguh memegang janji yang kita ucapkan dan menepatinya, baik janji kepada Allah dan sesama. Dengan menepati janji, kita akan berharga di hadapan Tuhan dan sesama, serta akan mendapatkan hati yang tenang dan bersukacita. Selamat menepati janji di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan setia di dalam janjinya, sehingga kami diselamatkan. Maka ajar kami mengikuti teladan Tuhan agar kami juga setia di dalam hidup perjanjian dengan Tuhan dan sesama. Dengan demikianlah kami berharga di mata Tuhan dan sesama dan memperoleh sukacita dan kedamaian. Inilah doa kami, Tuhan kabulkan hanya karena kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Selamat menepati janji. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Horas, horas, horas.